Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra, menyebut bahwa pihaknya telah memeriksa 29 saksi atas kasus tewasnya anak artis Thamara Tyasmara, Raden Andante Halif Pramudityo alias Dante. Hal tersebut disampaikan Wira seusai menggelar rekonstruksi kasus kematian Dante, di Mapolda Metro Jaya, Rabu, tanggal 18 Februari tahun 2024. Dinamika proses penyidikan yang telah kita lakukan. Total 29 saksi sudah kami periksa, kata Wira. Wira berujar bahwa selain 29 saksi, pihaknya juga telah memeriksa 9 orang ahli. Kemudian kita juga melengkapi dengan pemeriksaan saksi ahli 9 orang, pemeriksaan tersangka, ujar Wira. Sebelumnya, Polda Metro Jaya juga telah merampungkan rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan Dante, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024. Rekonstruksi digelar di 2 lokasi, yakni di Polda Metro Jaya dan kolam renang Taman Air Tirta Mas Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra mengatakan, total sebanyak 115 adegan diperagakan dalam rekonstruksi ini. Jadi total adegan yang kami laksanakan dalam rekonstruksi sebanyak 115 adegan. Dalam pelaksanaan rekonstruksi dihadiri tim Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta. Dengan menghadirkan tim penyidik harapannya memberikan gambaran kronologis peristiwa yang terjadi, jelas Wira kepada wartawan, usai rekonstruksi di kolam renang, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024. Di lokasi pertama, yakni di Polda Metro Jaya, ada sebanyak 13 adegan yang menggambarkan suasana pada saat di rumah Thamara dan Yuda. Tadi kami mengawali kegiatan di Polda Metro Jaya, yang mana diasumsikan Polda adalah rumah daripada si tersangka. Berawal pada pukul 10.45 waktu Indonesia Barat yang mana di Polda melaksanakan adegan 13 kali, ucap Wira. Sedangkan di kolam renang, sebanyak 102 adegan diperagakan mulai dari registrasi hingga masuk ke kolam renang. Dalam rekonstruksi itu, Yuda tenggelamkan Dante sebanyak 12 kali di kolam renang dengan durasi berbeda sebelum tewas. Kita menuju kolam renang yang mana rangkaian kegiatan diawali dengan mulai masuk, registrasi sampai pemanasan, kemudian masuk ke kolam, ujar Wira. Adegan yang diperagakan saat rekonstruksi di kolam, sejumlah 102 adegan. Yang mana dari 102 adegan terdapat 69 adegan di mana tersangka selama 12 kali tenggelamkan korban, tutur Wira. Sementara itu, pemain sinetron Thamara Tyasmara ikut melihat proses rekonstruksi kasus pembunuhan Raden Andante Halif Pramudityo atau Dante di kolam renang di Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024. Mendiang Dante adalah anak Thamara Tyasmara dan Angger Dimas. Proses rekonstruksi dilakukan penyidik Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Yuda Arfandi, kekasih Thamara Tyasmara yang ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Dante, ikut dihadirkan di proses tersebut. Yuda Arfandi menjalani serangkaian peristiwa saat diduga menenggelamkan anak Thamara Tyasmara dan Angger Dimas di kolam renang. Thamara Tyasmara hadir memakai kaos krem garis hitam. Sedangkan Yuda Arfandi terlihat mengenakan baju oranye tahanan Polda Metro Jaya. Selama rekonstruksi dilakukan, Thamara Tyasmara terlihat ada di sisi kolam renang dan hanya berjarak 50 meter dengan Yuda Arfandi. Meski memakai kacamata hitam, Thamara Tyasmara terlihat menunjukkan raut wajah marah saat menyaksikan Yuda Arfandi memeragakan adegan menenggelamkan Dante dalam rekonstruksi. Thamara Tyasmara bahkan terlihat menangis. Sesekali ia mengusap pipinya dengan tisu saat melihat Yuda Arfandi menenggelamkan Dante. Thamara Tyasmara terus melihat reka adegan yang dilakukan Yuda Arfandi. Anak Thamara Tyasmara dan Angger Dimas itu meninggal dunia diduga karena ditenggelamkan di kolam renang di kawasan Jakarta Timur, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Kala itu Thamara Tyasmara tidak menemani Dante. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, penyidik menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka pembunuhan Dante. Yuda Arfandi diduga menenggelamkan Dante hingga 12 kali di kolam renang. Saat ini Yuda ditahan di Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya kembali melibatkan ahli lainnya dalam kasus pembunuhan anak dari Thamara Tyasmara, Raden Andante Halif Pramudityo alias Dante, 6. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Syam Indradi mengatakan, penyidik dalam waktu dekat bakal melibatkan ahli poligraf atau ahli penguji kebohongan dalam kasus tersebut. Selain ahli poligraf, Ade Ari menuturkan ahli kriminolog turut digandeng.
Kemudian nanti dalam waktu dekat akan dilakukan pemeriksaan ahli poligraf dan kriminologi. Ini adalah wujud upaya kerjasama interprofesi yang dilakukan penyidik untuk membuat terang kasus ini, ujarnya kepada wartawan. Namun, ia tidak menjelaskan secara detail kapan ahli-ahli tersebut dilibatkan dan untuk siapa tes kebohongan itu dilakukan. Ade Ari hanya menuturkan sejumlah ahli yang dilibatkan wujud komitmen Polda Metro Jaya guna mengungkap kasus itu secara terang benderang. Itu merupakan komitmen Polda Metro dalam hal ini di Treskrimum Polda Metro Jaya menyidik secara profesional, kata dia. Dalam kasus tersebut, para ahli yang telah dilibatkan mulai dari ahli pidana, ahli siber, ahli gestur tubuh hingga ahli renang. Ada beberapa ahli yang dilakukan kerjasama oleh penyidik, seperti, ada ahli pidana, psikologi forensik, kedokteran forensik, laboratorium forensik, ahli siber, ahli gestur tubuh, orang yang miliki sertifikasi renang, ujar dia. Motif tersangka Yuda Arfandi menenggelamkan Raden Andante Halif Pramudityo alias Dante, anak Tamara Tiasmara, belum diungkap gamblang oleh polisi. Dante meninggal usai berenang bersama Yuda Arfandi di kolam renang Taman Air Tirtamas, Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada tanggal 27 Januari tahun 2024. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi mengatakan penyidik lama menentukan motif Yuda menenggelamkan Dante karena masih melakukan pendalaman kasus tersebut. Pendalaman masih terus dilakukan. Dalam sebuah proses penyidikan itu jika ada beberapa hal yang tidak sesuai, maka didalami kembali kemudian dipastikan, kata Ade Ari Syam kepada wartawan, Sabtu, tanggal 9 Maret tahun 2024. Sehingga, apakah sesuai itu antara keterangan saksi, keterangan tersangka, barang bukti dan TKP itu semuanya match, cocok, lanjutnya. Semuanya harus sesuai. Jika ada yang tidak sesuai itu didalami kembali, ini masih terus dilakukan pendalaman, ucap Ade Ari Syam.